Jenderal Hugeng Iman Santoso dicopot dari jabatannya oleh Presiden Soeharto sebagai Kapolri kelima. Alasannya hanya untuk penyegaran atau peremajaan kepemimpinan Kapolri. Ironisnya, pengganti Jenderal Hugeng ini usianya justru lebih tua darinya. Melihat keanehan ini, Jenderal Hugeng langsung menemui Presiden Soeharto ke kediamannya dan mempertanyakan tentang pencopotannya sebagai Kapolri. Namun, Presiden Soeharto menawarkan jabatan lain kepadanya. Mendengar tawaran itu, Hugeng langsung menolak mentah-mentah. Alhasil, Presiden Soeharto pun mencabut hak-haknya sebagai warga negara dan mematikan aktivitas Hugeng serta keluarganya. Menurut beberapa ahli, pencopotan Hugeng ini sebagai upaya pemerintah untuk menghentikan beberapa kasus besar yang ditanganinya karena dianggap merugikan para mafia yang berkolaborasi dengan pejabat. Lantas, benarkah demikian? Bagaimana kisah perjalanan Hugeng Iman Santoso sebagai polisi dan bagaimana ia menangani berbagai kasus besar yang melibatkan para mafia dan pejabat di sebuah kota kecil yang berada di tepi laut utara Jawa Tengah, tepatnya di Pekalongan. Pada tanggal 14 Oktober 1921, lahirlah sosok anak jujur yang bernama Hugeng Iman Santoso. Hugeng kecil yang lahir dari pasangan Sukaryo Karyohatmojo dan Umi Kulsum pada tahun 1927 mengenyam pendidikan dasarnya di HIS Pemalang, dan pada tahun 1934 ia melanjutkan pendidikannya di Mulo Pekalongan. Hingga tahun 1937 Hugeng Iman Santoso melanjutkan pendidikannya di AMS Yogyakarta dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum RHS Batavia pada tahun 1940. Pada masa penjajahan Jepang, di usianya yang sudah mencapai dewasa, ia terinspirasi untuk masuk ke kepolisian. Akhirnya, ia mendaftarkan diri untuk masuk ke kursus polisi, dan tak lama kemudian ia ditarik untuk bekerja di kantor jawatan kepolisian di Kresidenan Pekalongan. Seiring berjalannya waktu, Hugeng juga ikut kursus perwira kepolisian, dan setelah lulus pada tahun 1944, Hugeng ditugaskan di kota Semarang. Di sana, ia menjabat sebagai Kotokei Satsuka atau bagian intelijen kepolisian. Namun, saat Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Hugeng justru ditugaskan untuk menjaga tahanan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Hugeng Iman Santoso meneruskan pendidikan kepolisiannya dan menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setelah lulus pada tahun 1952, Hugeng ditugaskan di Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau DPKN wilayah Jawa Timur. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1956, Hugeng Iman Santoso ditugaskan menjaga keamanan di wilayah Medan, Sumatera Utara. Sebagai pengemban tugas kepolisian, Hugeng harus menghadapi berbagai kejahatan, penyelundupan, perjudian, hingga perampokan yang merajalela di wilayah Medan, Sumatera Utara. Kondisi ini menguji ketegasan dan kejujuran sosok polisi yang bernama Hugeng Iman Santoso.
Sebagai polisi yang memberantas kejahatan dan lain-lain, ia sering menghadapi ancaman pembunuhan dari para mafia. Bahkan, terkadang Hugeng dihampiri oleh seseorang yang menawarkan sebuah mobil dan rumah sebagai hadiah. Pasalnya, tawaran itu merupakan usaha para mafia untuk menyuap Hugeng agar tidak menghalanginya. Namun, Hugeng menolak mentah-mentah tawaran itu dan memilih untuk tinggal di hotel sambil menunggu rumah dinasnya tersedia. Bahkan, para mafia juga menyediakan perabotan mewah yang sudah tertata rapi di rumahnya. Namun, lagi-lagi Hugeng menolak tawaran tersebut dan meminta untuk mengeluarkan semua barang-barang tersebut dari rumahnya. Sebagaimana dalam Hugeng, oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa. Selama Hugeng memimpin reskrim di Medan, banyak kasus penyelundupan dan perjudian yang berhasil ia bongkar. Bahkan, Hugeng juga sering menangkap basah anggota tentara atau polisi yang menjadi backing para mafia. Kejujuran Hugeng ini berlangsung dan bertahan selama bertugas di Medan. Hingga tahun 1960, Hugeng ditarik ke Jakarta dan setahun kemudian atau pada tanggal 19 Januari 1961, Hugeng Iman Santoso dilantik menjadi Kepala Jawatan Imigrasi. Saat menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi, sebagaimana dalam artikel yang termaktub dalam website kemenku.go.id dengan tajuk Tokoh Inspiratif Pegiat Anti Korupsi, Jenderal Hugeng Sang Polisi Jujur, istri Hugeng yang kala itu membuka toko bunga untuk penghasilan tambahan, meminta untuk menutup usahanya dengan alasan agar mengurangi benturan kepentingan antara pihak yang berurusan dengan imigrasi yang memesan bunga dari istrinya. Di lain sisi, karena berbagai prestasi yang diraihnya, setelah selesai dari tugasnya menjadi Kepala Jawatan Imigrasi, Hugeng diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Iuran Negara. Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hormat senjata! Sebagai polisi yang jujur dan berbagai prestasi besar yang telah diraihnya pada tahun 1968 atau di masa pemerintahan Orde Baru, Jenderal Hugeng Iman Santoso diangkat sebagai Panglima Angkatan Kepolisian. Untuk menjalankan tugasnya, Jenderal Hugeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur kepolisian. Pada tahun 1969, misalnya, melalui Kepres nomor 52 tahun 1969, nama Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dirubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dirubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Dengan adanya kebijakan ini, sebagaimana yang termaktub dalam jurnal Hugeng Iman Santoso dari Polisi Sampai Oposisi karya M.D. Fadli, bahwa pembenahan struktur polisi ini bertujuan agar polisi dapat melakukan tugas yang sesuai dengan korps masing-masing. Dalam hal ini, polisi agar lebih dekat dengan masyarakat dan dengan cepat secara independen bisa bertindak kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Selain itu, pada masa pemerintahan Orde Baru, transportasi kendaraan bermotor roda 2 kian meningkat tajam. Alhasil, tingkat kecelakaan kian sangat tinggi. Ironisnya, kala itu belum ada peraturan untuk mengenakan keamanan berkendara, salah satunya dengan memakai helm saat berkendara.
Oleh karenanya, Jenderal Hugeng membuat peraturan wajib helm bagi pengendara sepeda motor. Peraturan inilah yang hingga kini masih bertahan. Hugeng menilai bahwa meski terlihat sepele, penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor merupakan hal yang sangat amat penting dan menghindari resiko benturan di bagian kepala saat terjadi kecelakaan. Namun, kebijakan ini sempat mengalami penolakan dari masyarakat. Kala itu, mereka keberatan dengan peraturan tersebut dengan alasan sudah biasa memakai topi dan peci. Selain itu, masyarakat juga keberatan akan hukuman yang dibebankan jika melanggar. Untuk menjawab keluhan masyarakat ini, sebagaimana dalam buku Hugeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, Jenderal Hugeng menegaskan bahwa polisi bukan hanya melayani masyarakat, tetapi juga mewujudkan rasa aman dalam berlalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa Jenderal Hugeng sangat peduli sebagai pengayom masyarakat. Bahkan, walaupun memiliki pangkat yang tinggi, Hugeng masih sering turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas dan bertemu langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai keluhan. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara mau berjanji kalau tidak akan berbuat begitu lagi? Ayo semua bilang tahu. Oke. Terkejut boten? Boten. Oke, terima kasih ya. Janji? Janji Pak. Terima kasih. Selama menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng memang terkenal tegas dan tidak pandang bulu kepada siapa saja yang melakukan tindak kejahatan, bahkan terhadap pejabat sekalipun. Pada tahun 1969, misalnya, sebagaimana yang termaktub dalam laman nasional.tempo.co, tulisan Dwi Arianto, kala itu kepolisian mencium adanya penyelundupan mobil mewah di pelabuhan Tanjung Priok. Alhasil, kepolisian pun melakukan investigasi. Dan di tahun yang sama, dengan cepat polisi menangkap gembong penyelundupan mobil mewah, komplotan Robi Cahyadi, dan menyita 8 mobil Mercy yang baru saja keluar dari pelabuhan. Ironisnya, saat ditangkap dan dibawa ke markas Komdak, hanya beberapa jam melakukan pemeriksaan, komplotan Robi Cahyadi bisa langsung keluar bebas. Melihat kejadian ini, Kapolri Jenderal Hugeng pun langsung turun tangan dan meminta izin kepada Presiden Soeharto untuk menangani kasus ini. Alhasil, ketika izin telah diperoleh, Jenderal Hugeng langsung membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Robi Cahyadi. Setelah melakukan berbagai investigasi secara mendalam, sebagaimana dalam majalah Tempo edisi 16 Agustus 2021, Hugeng menemukan bahwa kasus penyelundupan mobil ini melibatkan orang-orang besar, bahkan para pejabat sekalipun. Oleh karenanya, pada bulan September 1971, sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat pagi hari, Jenderal Hugeng berniat untuk menemui Presiden Soeharto dan melaporkan adanya penemuan itu. Namun, saat sampai di depan rumah Presiden Soeharto, ia tiba-tiba melihat Robi Cahyadi baru keluar dari rumah Presiden Soeharto. Melihat hal ini, Hugeng pun membatalkan niatnya untuk bertemu sang presiden. Walaupun pada akhirnya Robi Cahyadi dipenjara selama 10 tahun, namun sebagaimana yang termaktub dalam laman tirto.id tulisan Patrick Matanasi, Robi Cahyadi hanya menjalani masa tahanannya selama 2,5 tahun.
Dan setelah keluar dari penjara, ia menggeluti bisnis tekstil dan bekerja sama dengan keluarga cendana. Selain kasus besar Roby Cahyadi, kasus besar lain yang pernah ditangani oleh Jenderal Hugeng ini yakni kasus Sum Kuning yang terjadi pada tahun 1970. Sum Kuning atau Sumariem merupakan seorang penjual telur yang menjadi korban pemerkosaan di Yogyakarta. Pada mulanya, di tanggal 21 September 1970, saat Sumariem hendak pulang setelah berdagang, tiba-tiba ia diseret dan dimasukkan ke dalam mobil oleh beberapa pria yang tak dikenal. Dan tak lama kemudian, Sumariem dibawa ke suatu tempat dan diperkaos bergiliran oleh para penculik. Ironisnya, Sum Kuning yang kala itu melapor kepada polisi justru dipenjara selama 3 bulan karena dianggap sebagai anggota gerwani. Keganjilan kasus Sum Kuning ini menyebar luas dan terdengar di telinga sosok Kapolri Jenderal Hugeng Iman Santoso. Alhasil, dengan cepat Hugeng memerintahkan Komandan Jenderal Rises Katik Suroso untuk menyelidiki kasus Sum Kuning. Selain itu, karena kasus Sum Kuning yang kian membesar seperti bola salju, sebagaimana dalam buku Hugeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, pada bulan Januari 1971, Jenderal Hugeng membentuk tim khusus untuk menangani kasus Sum Kuning. Dalam penyelidikan yang dilakukan, polisi menemukan fakta bahwa kasus Sum Kuning ini ternyata melibatkan anak pejabat dan keluarga pahlawan revolusi. Ironisnya, saat penyelidikan kasus Sum Kuning sedang berlangsung, Presiden Soeharto memerintahkan Hugeng Iman Santoso agar menghentikan kasus ini dengan alasan kasus Sum Kuning akan ditangani oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib, yang mana Kopkamtib hanya berwenang menangani kasus-kasus politik. Dari sinilah Jenderal Hugeng sadar memang ada kekuatan besar untuk membuat kasus Sum Kuning menjadi bias. Dan tak lama kemudian, dengan mudah Kopkamtib memerintahkan kepada polisi untuk menangkap 10 orang yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap Sum Kuning. Ironisnya, 10 pelaku tersebut sangat jauh berbeda dari apa yang ditemukan oleh tim khusus bentukan Jenderal Hugeng. Hal ini terdengar sangat aneh karena Kopkamtib sengaja mengkambing hitamkan 10 orang itu untuk menutupi kasus Sum Kuning. Dua kasus besar yang ditangani oleh Kapolri Jenderal Hugeng Iman Santoso tidak dapat diusut dengan maksimal karena dua kasus ini melibatkan kekuatan besar, baik dari mafia maupun dari pejabat pemerintahan. Dari sinilah Jenderal Hugeng merasa bahwa ada yang tidak beres dengan sistem hukum di Indonesia, terlebih di masa rezim Orde Baru. Bahkan karena keberaniannya dalam mengusut kasus-kasus besar, justru harus membuat Jenderal Hugeng Iman Santoso tersingkir dari jabatannya sebagai Kapolri. Terlebih dari itu, Hugeng Iman Santoso kemudian menjadi oposisi pemerintahan dan sebagai akibatnya status hak keluarga negaraannya
dicabut oleh rezim Orde Baru.